karis dan shalom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari lanjutan kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 13 berhubungan dengan surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. I'm going to read from English version. Revelation chapter 3 verse 7 up to 13. To the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door,
that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. He who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God, the New Jerusalem, the name of my God, the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God, which I also write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So far, the reading of the Word of God. Sang pemegang kunci Daud. Sang pemegang kunci Daud. The holder of the key of David, which is our Lord Jesus Christ. Tentu tidak lain yang memegang kunci Daud, yang memegang kerajaan Allah, kunci kerajaan Allah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati, juga manusia sejati. Minggu ini saudara, kita sudah masuk di dalam bagian yang berikut. Surat dari Tuhan Yesus kepada jemaat yang ke-6, yaitu jemaat di Philadelphia. Philadelphia adalah nama sebuah kota yang ada di bagian selatan dari kota Sardis yang minggu lalu telah kita pelajari. Nama Philadelphia diberikan oleh karena ada sebuah sejarah yang sangat menarik, di mana terjadi cinta kasih yang luar biasa di antara kakak beradik, saudara bersaudara, yang adalah pemegang pimpinan kerajaan. Dan akibat rasa cinta kasih antara adik dan kakak itulah diberikan suatu tempat, yaitu di Philadelphia, dengan nama Philadelphia untuk mengingat peristiwa cinta kasih kakak adik yang adalah raja pada waktu itu, yang seorang bernama Eumenes, yang lain bernama Attalus.
Yomenes adalah kakak yang memegang mahkota pimpinan sebagai raja. Pada satu saat Yomenes dinyatakan meninggal di kota daerah Yunani. Dan mendengar itu adiknya Attalus naik ke takhta dan melanjutkan posisi kakaknya sebagai raja. Namun selang waktu yang berikut, kakaknya yang dinyatakan meninggal ternyata masih hidup. Dan kakaknya kembali ke kerajaan. Tatkala kakaknya kembali, Attalus bersama dengan rakyat menyambutnya. Dan dengan tulus memberikan kembali posisi mahkota raja itu, jabatan raja itu kepada kakaknya. Kebersamaan, kecintaan, kesatuan kedua kakak beradik ini diperingati dengan menamakan kota Philadelphia, yang artinya kasih persaudaraan. Kota Philadelphia merupakan tempat yang dibangun agar supaya ada jalan perdagangan dari Smyrna menuju ke daerah Asia Timur. Sehingga kota ini juga menjadi kota yang penting untuk perdagangan di daerah Asia. Di kota ini berdiri gereja Tuhan. Gereja yang kelihatannya lemah secara ekonomi. Sepertinya mereka mirip seperti gereja di Smyrna. Oleh karena kelemahan itu, mereka tidak bisa bergerak secara luas dalam bidang ekonomi. Tetapi luar biasa di dalam surat Tuhan Yesus memberikan pujian kepada mereka yang ada di Philadelphia. Bahwa meskipun mereka lemah, even though you are weak, but you have kept my command. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. You have little strength. Meskipun kekuatannya tidak seberapa, tetapi jemaat di Philadelphia menggunakan seluruh potensinya, kekuatannya, hikmatnya, keberaniannya, uangnya, tenaganya untuk menyebarluaskan firman Tuhan, bahkan tidak menyangkal nama Tuhan, bahkan berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan jemaat di Philadelphia mendapat pujian yang luar biasa. Suatu situasi jemaat yang berbeda dengan jemaat yang ada di Sardis, Laodikia, Tiatira, Pergamus maupun Efesus, yang mana kelima jemaat itu mendapat teguran, celaan yang cukup keras dari Tuhan Yesus. Kecuali jemaat yang ada di Philadelphia ini dan jemaat yang ada di Smyrna. Ini adalah pelajaran yang penting bagi saudara dan saya, bagi gereja pada saat ini, untuk kita lihat mengapa kedua gereja ini yang sederhana secara ekonomi, yang tidak kuat secara ekonomi,
yang tidak kuat secara politis, yang tidak kuat secara sosial, yang dilihat sebagai sangat lemah. Kekuatannya tidak seberapa. Menurut Tuhan Yesus, a little strength. Seharusnya jemaat yang mempunyai strength atau kekuatan yang besar itulah harus bekerja lebih luar biasa. Harus mampu bersaksi lebih luar biasa. Tapi kita belajar bahwa tatkala gereja itu bertumbuh secara ekonomi, tatkala gereja itu kuat secara finansial, tatkala gereja itu kelihatan kaya, justru gereja-gereja yang seperti itu menjadi lemah secara iman. This is quite a contradiction situation. When the church is seen to be weak or have little strength, economically or sociologically, but then they seem to be quite strong spiritually. Suatu hal yang sedikit luar biasa. Gereja yang tidak kuat secara ekonomi dan secara sosial dan secara keuangan dan secara kekuatan tenaga dan lain sebagainya yang dianggap tidak kuat, justru mereka lah yang mampu bertahan dan mampu hidup tekun dan rela memberitakan firman dan siap mempertahankan iman mereka. Seperti jemaat di Smyrna, miskin, susah, menderita, dianiaya, namun tetap memegang iman dan tetap mempertahankan nama Tuhan Yesus. Tetap siap menderita, bahkan setia sampai mati. Di Smyrna penganiayaan luar biasa besar. Di Smyrna mereka miskin tapi dianggap kaya. Di Philadelphia kalau dikatakan kekuatan tidak seberapa, berarti juga hampir sama dengan di Smyrna. Bukan saja itu, dikatakan selanjutnya bahwa ada pendusta-pendusta yang datang dari sinagoge setan, yang disebut sebagai orang Yahudi tapi tidak itu. Mereka juga menyusahkan umat Tuhan yang setia pada Tuhan. Jadi ada penganiayaan terhadap jemaat di Philadelphia. Tetapi kenyataannya Tuhan Yesus memberikan mereka pujian. Dalam poin yang berikut, tatkala Tuhan Yesus menyampaikan isi hatinya sebelum dia menyatakan pujian dan lain sebagainya, dia menyampaikan tentang dirinya. Saudara selalu ingat di dalam pengajaran tentang surat-surat Tuhan Yesus selalu ada 7 poin penting. Ada salutasi, ada self-designasi, ada kondemnasi, ada komendasi, ada admonisi, ada eksortasi, dan ada janji. Ada tujuan surat, ada penjelasan diri, ada pujian, ada penyalahan atau pencelaan atau teguran, ada peringatan,
ada ajakan pemberian semangat, dan terakhir ada janji. Namun di gereja Philadelphia termasuk di Smyrna tidak ada teguran, tidak ada peringatan keras. Yang ada hanya 5 poin penting. Poin yang pertama telah saudara dan saya belajar tentang Philadelphia, tempatnya, keadaannya, latar belakang namanya yang tadi telah disebutkan. Setelah dia menyatakan akan arahan dan perintah untuk mengirim surat kepada jemaat di Philadelphia ini, Tuhan Yesus menyampaikan tentang dirinya sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, dan yang membuka dan yang menutup. Penjelasan diri tentang Tuhan Yesus di sini cukup dalam, cukup padat, cukup banyak. Di gereja-gereja yang lain, Tuhan Yesus menjelaskan tentang 1-2 poin. Tetapi di sini penjelasan diri itu Tuhan Yesus cukup banyak. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah yang kudus, dia adalah yang benar, dia memegang kunci Daud, dialah yang membuka, tidak ada yang tutup, dan dia yang menutup, tidak ada yang membuka. Sekitar 5 poin penting di mana Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya. There are about 5 important points that our Lord Jesus Christ describes, explains about himself, who he is, according to the situation of the church. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya seperti ini? Karena memang konteks Philadelphia seperti ini dan membutuhkan penjelasan seperti itu agar jemaat dihiburkan dan dikuatkan. Dan itu selalu begitu. Tuhan Yesus selalu memberikan penjelasan diri sesuai dengan konteks jemaat. Nah, kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah yang kudus dan yang benar dan yang memegang kunci Daud? Konteksnya mereka berada di dalam suatu tempat dan menghadapi orang-orang Yahudi yang bukan Yahudi yang benar atau palsu, orang-orang Yahudi yang adalah pendusta, orang-orang Yahudi yang ada di dalam sinagoge setan. Itu cukup tajam sekali. Orang-orang ini menyusahkan gereja Tuhan. Orang-orang ini memberikan kesulitan, penganiayaan, bahkan penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Akibat mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai yang benar dan sebagai yang kudus, sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Tuhan Yesus datang dan nyatakan kepada jemaat di Philadelphia agar mereka mengerti, agar mereka terhibur dan dikuatkan. So the point of our Lord Jesus Christ explains himself like this because the member of the church in Philadelphia were facing the persecution and the hard life over against or facing the false Jews that denied our Lord Jesus Christ as the Messiah. Jadi konteksnya begitu. Tuhan Yesus datang dan menghibur mereka dengan pernyataan dirinya. Dia katakan bahwa dia yang kudus. Dengan kata dia yang kudus, ini dia menyatakan bahwa dia ini adalah Allah. Karena tidak ada orang yang kudus. No one is holy. Even the prophets, even the apostles, no one of them is seen and acknowledged as the Holy One. Hanya satu saja yang kudus, yaitu Allah. Dan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai yang kudus. Dengan kata lain, dia mau kasih tahu kepada jemaat bahwa dia yang kudus. Sekaligus mau sampaikan supaya mereka sampaikan kepada orang Yahudi dan orang Yahudi yang lain boleh dengar bahwa dia sebenarnya Allah yang datang menjadi manusia, Allah yang kudus.
yang kudus menunjukkan bahwa dia adalah Allah sejati. Jadi saudara, dengan mendengar statement ini, saudara dan saya juga boleh merasa terhibur bahwa juru selamat kita ini bukan manusia saja. Juru selamat kita ini memang Allah. Karena hanya Allah saja yang kudus, dan dia berani mengatakan dengan clear, dengan open, dengan terbuka, dengan gamblang kepada gereja, bahkan seluruh gereja di dunia sampai saat ini dia tetap katakan dia adalah yang kudus. Berarti dia memang Allah. Tetapi bukan dia manusia baru jadi Allah. Dan ini memang salah paham, keliru. Bukan saja keliru, tapi itu tidak alkitabiah. Karena dalam sejarah Alkitab kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah, dan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, dia harus menjadi manusia. Maka dia lahir di Bethlehem, dia menderita, dia mati sebagai manusia. Bangkit sebagai manusia. Dan sampai sekarang masih menjadi manusia, tetapi kealahannya itu tetap Allah. Makanya dia memiliki dua nature atau dua sifat. Sebagai Allah yang sejati dan sebagai manusia sejati. Dan di dalam ayat ini memberikan kita bukti bahwa dia adalah Allah sejati, yaitu yang kudus. Sekaligus menunjukkan kepada jemaat bahwa kalau jemaat mau jadi kudus harus percaya kepada dia yang kudus. Kalau jemaat mau menikmati kekudusan, maka harus mengikuti perintahnya. Dia yang kudus inilah yang memegang kunci Daud. He who is holy is the one who holds the key of David. Yang memegang kunci Daud. Apa itu kunci Daud? Kunci Daud adalah bahasa yang menunjukkan kerajaan Allah. Tuhan Yesuslah yang memegang kunci kerajaan Allah. He is the one who holds the key for the kingdom of God. Jadi saudara, mau masuk dalam kerajaan Allah, mau ada dalam kerajaan Allah, tidak ada jalan lain kecuali lewat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan sama dengan akulah yang pegang kunci. Akulah kebenaran. Memang lewat aku engkau dapat kebenaran dan kekudusan. Dan hidup berarti menuju pada kerajaan Allah supaya hidup kekal di surga hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Itulah istilah yang memegang kunci Daud, yang memegang kunci kerajaan Allah. Dan saudara dan saya yang percaya pada dia, saudara dan saya adalah anggota kerajaan Allah. Dialah yang bisa membuka. Dia buka, tidak ada yang bisa tutup. Dia tutup, tidak ada yang bisa buka. Saudara lihat dalam ayat selanjutnya. Dalam ayat yang ke-7 tadi, bagian yang ke-B. Apabila aku membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila aku menutup, tidak ada yang dapat membuka kerajaan itu. Luar biasa. Ayat ini mengingat saya juga apa yang dia katakan tatkala dia menampakkan dirinya kepada Rasul Yohanes di bagian pasal pertama. Dalam ayat yang ke-17 dan 18 itu juga disampaikan. Saya baca. You can see in Revelation chapter 1 verse 17 to 18 was also talking about the keys there. And I like to read for you. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku, ayat 17 pasal 1, di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya ingin baca ayat itu, karena ayat itu menolong kita untuk memahami betapa kayanya dan luar biasanya dan hebatnya dan perkasanya dan agungnya Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan dia yang memegang kunci Daud atau kunci kerajaan Allah. Sementara di lain dikatakan dia juga memegang kunci kerajaan maut. Segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kunci kerajaan Allah itu diarahkan kepada surga, maka surga itu dibuka dan ditutup oleh Tuhan Yesus. Kalau kerajaan maut itu kita arahkan ke neraka, maka Tuhan Yesus juga yang pegang kunci kerajaan maut dan maut itu sendiri. Saudara, tidak ada manusia yang bisa begini. Tidak. No one can hold this key for the dead and the key for hell, or the key for heaven. No one. I hold the keys of death and Hades. Jadi saudara, tatkala kita mendengar firman seperti ini, saudara dan saya harus merasa terhibur. Bukan saja jemaat di Philadelphia saja yang merasa terhibur, tetapi kita di zaman ini juga harus merasa terhibur bahwa kita punya juru selamat Tuhan Yesus Kristus ini memegang kunci kerajaan sorga, kunci kerajaan Allah, kunci sorgawi, tetapi juga dia memegang kunci kematian dan kunci neraka. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi apapun. Kalaupun kita menderita, kalaupun kita disusahkan, sama seperti jemaat di Philadelphia, haruslah kita menjadi kuat menghadapi itu, karena kehidupan kita selanjutnya itu ada di dalam tangannya, dan kita waktu mati kita ini tidak bingung. Kalau saudara tidak percaya ini, saudara mati dan saudara ragu-ragu. Wah, saya mati ini saya mau kemana? Saya mau ke maut, saya mau ke neraka, saya mau kepada kematian selamanya, atau saya mau kepada hidup selamanya, atau kerajaan Allah, atau surga. Saudara punya jaminan. You have assurance for your future life. Ayat ini memberikan hiburan kepada jemaat di Philadelphia. Tatkala menghadapi kesulitan dan dalam keadaan yang lemah sekalipun, menghadapi orang-orang Yahudi tadi yang ada dari sinagoge setan yang begitu buruk, yang bisa membahayakan kehidupan mereka, mereka dapat jaminan hiburan. Karena Tuhan Yesus katakan, saya yang memegang kunci Daud. Saya yang memegang kunci kerajaan Allah. Tatkala saya buka, tidak ada yang bisa tutup. Tatkala saya tutup, tidak ada yang bisa buka. Itu berarti ke surga atau tidak ke surga dalam tangan dia. Kalau dia buka, itu surga terbuka. Kalau dia tutup, saudara tidak akan ke sana. Tetapi saudara dapat masuk ke sana tatkala saudara percaya dia, saudara dapat akses. Nah, ini kan luar biasa. This is a wonderful good tidings. Why? Because when you and me die, we know where we going, because our Savior will open the heavenly door for us.
And if you don't believe in him, he said, I will close. You cannot open. No one can open. The priest cannot open. Prophets cannot open. Apostles cannot open. No one cannot open for you. Only him. Tidak ada satu orang pun, pemimpin gereja, nabi, rasul, siapa saja tidak bisa membuka kerajaan Allah itu. Hanya dia saja. Dan itu dia bilang di sini. Itu tertulis di dalam firman Tuhan. Dan itu harus menjadi pegangan bagi kita yang percaya Tuhan Yesus. Kecuali saudara berpikir bahwa dia hanya manusia saja. Ya, kalau dia manusia tidak mungkin dia kudus. Dan bukan saja dia bilang dia kudus, dia juga benar. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar. Ayat firman Tuhan dari Alkitab menyatakan tidak ada satupun yang suci. Semua nabi, semua rasul, semua manusia dari Adam dan turunannya tidak ada satupun yang suci atau benar. Hanya satu orang yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia benar karena memang dia tidak ada dosanya. Dan bukan saja itu, ini juga menunjukkan bahwa dia Allah. Luar biasa saudara. Pernyataan yang kudus dan yang benar ini hanya ditujukan kepada Allah saja. These are the expression to God. Because only God who is holy and right. Only God. And because he is God, he can hold the key of the kingdom of God. Karena dia ini kudus dan benar dan yang adalah Allah sejati, maka dia memang punya kemampuan dan punya kuasa untuk membuka dan menutup pintu kerajaan Allah, bahkan pintu kematian dan pintu maut, kerajaan maut. Jadi ayat poin tentang diri Tuhan Yesus di dalam menjelaskan tentang dirinya ini menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah sejati. The true God who is holy, who is right, who is true, who holds the key of David, who opens and no one can close it, and if he closed, no one can open. This is expression of God. Underlines, signifies, point out that he is true God. Poin-poin ini menunjukkan bahwa dia adalah benar, sungguh Allah yang sejati. Karena hanya Allah sejati sajalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci kerajaan Allah, kerajaan Daud, yang buka dan tidak ada satu orang yang bisa tutup, dan yang tutup dan tidak satu orang pun yang bisa buka. Dengan mengatakan ini saudara, memberikan hiburan kepada jemaat bahwa memang betul dia adalah Allah dan dia datang menjadi manusia sebagai Mesias. Sehingga tatkala mereka menghadapi orang Yahudi yang menyangkal kemesiasan, yang menyangkal posisi Tuhan Yesus sebagai yang diurapi sebagai Mesias, itu menjadi kuat bahwa memang benar dan bisa berani menolak apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus sebagai Allah yang sejati, sebagai Mesias yang benar. Oleh karena dia Allah,
oleh karena dia kudus, oleh karena dia benar, oleh karena dia maha kuasa, maka dia bilang, aku tahu. Itulah poin yang ketiga. Tentang komendasinya, tentang pujiannya, tentang statement positif. Kalau dia manusia saja, bagaimana dia tahu? Harus Allah sejati yang mengetahui secara detail keadaan jemaat di Philadelphia. Dan inilah ungkapan hati, ungkapan pujian positif yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia di poin yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. I know your deeds. Dalam bahasa Inggris itu plural. Berarti bukan pekerjaan satu saja. Bahasa Indonesia bilang segala. Berarti complete. Berarti pekerjaan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Tuhan Yesus tahu. Ya bagaimana bisa tahu? Ya memang Allah. Ya Allah ya tahu. Baru tahu semua pekerjaan. Kalau manusia mungkin dengar-dengar dan mungkin dapat informasi, ya dia tahu A saja atau bagian B saja atau aspek ini, aspek itu saja. Tetapi tidak bisa mengetahui semua pekerjaan dari jemaat. Karena dia Allah, maka dia tahu semua segala pekerjaan jemaat. Baik jemaat yang muda, jemaat yang tua, jemaat yang miskin, yang biasa, jemaat dalam arti wanita atau laki-laki. Pekerjaan-pekerjaannya dia tahu. Sebagai anggota gereja dia tahu. Makanya dia nyatakan di sini secara gamblang, I know, aku tahu segala pekerjaanmu. Sama seperti di gereja yang lain juga dia bilang yang sama. Dan ini statement yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus kok bisa tahu semua keadaan gereja itu. Jemaat di Efesus dia bilang, I know, aku tahu. Kirim surat kepada jemaat di Smyrna dia bilang, aku tahu. Kepada jemaat di Pergamus dia katakan juga dalam poin yang ketiga, aku tahu. Kepada jemaat di Tiatira dia bilang, aku tahu. I know, I know, I know, I know. Kepada jemaat di Sardes juga dia katakan, I know. Sekarang kepada jemaat di Philadelphia dia bilang, I know. Bukankah ini hiburan yang luar biasa? Kalau dia tahu semua jemaat yang ada di jemaat waktu itu 7 gereja yang ada di Asia Kecil, maka dia juga tahu keadaan kita satu-satu di setiap gereja, baik gereja yang kecil maupun gereja yang besar, tua maupun muda, perempuan laki-laki, segala pekerjaan secara individual, pribadi lepas pribadi, maupun organisasi secara gereja, dia mengetahui. Dan itu bagus. Dengan dia mengetahui, maka dia mengikuti. Dan dia melihat, dan dia bisa kasih dorongan. Dan dia akan membantu kita. Hanya Allah saja yang bisa mengetahui. Dan karena itu, dia katakan, I know your deeds. Aku tahu segala pekerjaan. I know your deeds. Aku tahu segala pekerjaan. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya tahu 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian atau 4 bagian saja. Tetapi seluruh bagian. Kalimat ini atau statement ini juga menyatakan tatkala dia katakan aku tahu segala pekerjaanmu. Itu menunjukkan juga bahwa dia mengetahui segala pikiran, segala imajinasi, segala rencana, segala actions, segala perbuatan tingkah langkah yang dibuat oleh jemaat. Tapi bukan saja jemaat di situ, tapi juga ini juga menunjukkan bahwa dia mengetahui segala peristiwa dan action yang ada di luar gereja. Kalau dia tahu di gereja, maka harusnya dia tahu juga di luar gereja. Itu berarti perkembangan politik di tempat itu, di kerajaan itu, maupun yang ada di tempat yang lain, dia tahu. Termasuk juga kita sekarang. Keadaan politik kita di negara kita, dia tahu.
keadaan ekonomi dia tahu, keadaan sosial dia tahu, keadaan kesehatan dia tahu, keadaan jiwa dia tahu, keadaan emosional dia tahu. Dia tahu. Baik yang ada dalam gereja maupun di luar gereja. Makanya dikatakan dalam ayat 8, dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mengetahui segala sejarah dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega. Dia pemegang sejarah-sejarah itu. Karena dia Allah. Dia ketahui semua. Dan dia katakan, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, dan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dia tahu bahwa jemaat di Philadelphia, anggota gereja di Philadelphia ini tidak seberapa kuat. Seberapa kuat dalam arti secara finansial, secara tenaga. Kekuatannya tidak seberapa. Tetapi di dalam ketidak seberapa kekuatan itu, in the middle of their little strength, they still bring the gospel. They still proclaim the word of God about our Lord Jesus Christ. They don't deny Him. Di dalam kekuatan yang hanya seberapa itu, mereka dengan semangat memberitakan firman. Sama seperti di Smyrna. Di dalam kekuatan yang hanya seberapa itu, mereka berani menyatakan Injil kepada orang lain. Mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka berani memproklamasikan nama Tuhan Yesus. Mereka berani menyatakan bahwa kami setia, percaya kepada Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Meskipun mereka lemah, kekuatannya tidak seberapa. Ini luar biasa. Dan keadaan ini hanya kita bisa akui. Mereka mampu karena Tuhan Yesus menolong mereka lewat Roh Kudus. Saudara dan saya juga boleh belajar. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa saya tidak bisa melayani Tuhan karena saya tidak ada uang. Saya tidak bisa melayani Tuhan karena saya mulut berat, tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa memberitakan firman karena saya bukan pemberani. Banyak alasan-alasan yang sering kita ungkapkan. A lot of excuses that we said out, that we tell, that we think, so then we are not brave to bring the gospel. So then we do not use the opportunity to tell other people about our Lord Jesus Christ. We ourselves make the excuses. The church in Smyrna and in Philadelphia, even though they were weak or they were not so strong, it's a little strength, they still using their potentials to bring the gospel. And that's very important for our Lord Jesus Christ. Bagi Tuhan Yesus ini sangat penting. Tuhan bukan melihat berapa banyak uang yang kita punya, berapa banyak gift dan kemampuan yang kita punya, tetapi yang dilihat bagaimana keinginan, kerelaan, dan kesetiaan kita di dalam memberitakan firman. Bagaimana kita rela untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil di mana saja kita berada. Kapan saja kita berada. Situasi apa saja yang kita alami. Kita berani untuk sampaikan. Kita gunakan untuk sampaikan. Sehingga saudara, mereka dapat pujian karena mereka ikut firman Tuhan, karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Karena mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus,
dan tetap setia dan tetap tekun. Itu di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-10 juga Tuhan Yesus katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Itu pujian yang lain. Mereka selain menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di dalam ayat 10 Tuhan Yesus tandaskan lagi bahwa mereka tekun dan taat pada firman Tuhan. They listened and obeyed to the word of God. They did not deny his name but proclaim and acknowledge his name. And they were faithful. Because of that, even though they have little strength, our Lord Jesus Christ give them commendation. Mereka dapat pujian karena ketaatannya. Nah, saudara dan saya belajar juga dari sini. Kita hanya bisa dipuji dan diindahkan dan dapat penghormatan dari Tuhan Yesus apabila kita mengikuti firman-Nya. Apabila kita setia kepada, bertekun kepadanya, memegang firman-Nya, memegang iman kita pada Dia, tidak menyangkal Dia dalam keadaan segala apapun. Ini pelajaran yang kita bisa belajar. Bagaimana Dialah yang memegang kunci Daud ini, melihat segala sesuatu, dan Dia ingin agar supaya kita tetap ada di dalam kerajaan Daud, kerajaan Allah, dengan tetap setia, memegang firman-Nya, dan memproklamasikan namanya, Injilnya. Dalam keadaan sekarang saudara dan saya juga, baik saudara masih muda, saudara masih kecil, saudara biasa saja, ataupun tidak kuat secara ekonomi atau kesehatan pun biasa saja, saudara dan saya diminta untuk menggunakan yang ada dan memberitakan firman. Dan itu dilihat, diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu keadaan mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka menghadapi orang-orang Yahudi palsu. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Look at, there are some people from the synagogue of Satan. This is very strong statement. Tuhan Yesus nyatakan cukup keras, dikatakan sinagog setan, jemaat setan. Maka orang-orang yang ada di sini dalam keadaan berbahaya sekali, kecuali mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Tapi kalau tidak, ini dianggap sebagai jemaat setan. Ini bukan kita yang bilang, bukan saya juga yang bilang, bukan manusia yang bilang, bukan Yohanes yang bilang. Ini dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang ini adalah anggota jemaat iblis, synagogue of Satan. Why? Kenapa mereka dikatakan jemaat iblis atau sinagog setan? Karena mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi orang-orang ini di depan mata Tuhan Yesus, meskipun mereka orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka adalah orang yang diselamatkan, anak perjanjian Allah, anak Abraham, ikut semua aturan perjanjian lama, ikut aturan Torah semua dan lain sebagainya. Mereka pikir mereka benar. Mereka pikir mereka itu diselamatkan. Mereka pikir mereka anak perjanjian. Kebanggaan-kebanggaan itu yang mereka pegang. Tetapi di dalam sikap hidup mereka menyangkal dengan posisi dan pikiran mereka. Dan di mata Tuhan Yesus mereka adalah anggota jemaat iblis. Wish. I think this is very, very strong statement. Ini kalimat cukup keras. Bayangkan kalau saudara dikatakan
anggota jemaat iblis. Kalau ada di situ ya tidak lain, ya tidak selamat. Tetapi saudara, dengan menyatakan ini saudara, jemaat di sana itu pasti mengerti siapa-siapa yang dimaksud dengan anggota jemaat iblis. Ya tidak lain yaitu mereka orang-orang Yahudi waktu itu yang berdusta dan pasti menyangkal Tuhan Yesus dan pasti memutarbalikkan fakta-fakta kebenaran dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Karena di perjanjian lama itu sudah jelas dan memang waktu zaman Tuhan Yesus saja mereka orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus dan para hamba-hamba Tuhan yang lain termasuk Stefanus dan lain sebagainya di dalam Kisah Para Rasul. Jelas mereka melawan dan memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka menjadi gelap. Makanya itu dikatakan sebagai jemaat iblis yang cukup tajam statement dari Tuhan Yesus. Tetapi ada berita yang menurut saya positif bahwa akan kuserahkan kepadamu. Ada beberapa orang dari jemaat iblis yang yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdosa, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Orang-orang Yahudi yang dikatakan pendusta dan dikatakan sebagai jemaah iblis ini berpikir bahwa anggota gereja di Philadelphia ini tidak dikasihi oleh Allah. Tetapi dalam kalimat ini Tuhan Yesus bilang, saya akan buat mereka akan datang dan mereka akan tersungkur dan mereka akan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Mereka akan akui bahwa aku mengasihi engkau. Apa maksud dari statement Tuhan Yesus? Saya berpikir bahwa dengan menyatakan ini, Tuhan Yesus mau sampaikan kepada jemaat bahwa jemaat engkau tidak perlu takut dan khawatir dan ragu-ragu dan merasa kecil menghadapi orang-orang yang jahat ini, orang-orang pendusta ini, orang-orang yang anggota sinagog yang buruk atau sinagog iblis ini. Meskipun mereka demikian, saya akan membawa mereka, bahkan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan. Ada dua hal yang bisa kita ambil dengan statement Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yahudi ini yang namanya Yahudi palsu, pendusta atau anggota jemaat iblis. Dengan mengatakan bahwa aku akan menyuruh mereka kepadamu, berarti orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membuat hal-hal yang buruk ini akan datang ke jemaat Tuhan. Mereka akan datang. Itu akan diatur oleh Tuhan Yesus, itu kan hiburan. Dan ini pasti mereka akan datang, kalimat pertama. Yang berikut, mereka akan tersungkur. Jadi ada tiga hal. Mereka disuruh, mereka datang, mereka tersungkur, dan mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Nah, kalau kita berpikir baik-baik ini berarti dengan ini statement saja sebelum terjadi saja sudah harus menjadi hiburan bagi jemaat. Before this thing happened, before these Jews came, they already know from our Lord Jesus Christ, and this should be a comfort for them. Their enemies came to them, bow down, and acknowledge that Jesus loved them. Sekarang kita ingin tahu kira-kira apa maksudnya. Saya berpikir ada dua maksud pernyataan ini. Mereka datang dan bow down. Bow down itu kan
suatu sikap yang sangat rendah. Bayangkan dari orang yang sombong dan menyusahkan, yang jadi musuh, begitu terbalik menjadi orang yang humble, bow down. Ini bukan humble, ini kalau bahasa Indonesia ini kan dikatakan tersungkur. Bahasa Inggris dia bilang fall down at your feet. Itu hampir sama dengan menyembah. Ini kan satu humble attitude. Satu sikap rendah. Merendahkan diri. Satu sikap yang menurunkan wibawa. Dan jemaat seperti di atas. Seperti terhormat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita tidak tahu dengan pasti apa, tapi kita bisa menafsir. Saya berpikir bisa saja yang dimaksud di sini, orang-orang ini menjadi bertobat. Mereka berubah dan datang kepada Tuhan Yesus, dan mereka datang dan mengakui betapa mereka salah, mereka merendahkan dirinya dan mengakui bahwa memang Tuhan Yesus adalah juru selamat dan engkau dikasihi Allah. Itu bisa ditafsir seperti begitu. Jadi dengan datang tersungkur, itu menunjukkan kerendahan hati. Tidak lain ini bisa terjadi karena perbuatan Tuhan Yesus. Jadi apakah mereka datang dan bertobat? Kita tidak tahu dengan jelas. Tapi menurut saya ini suatu situasi terbalik. Dari yang pertama merasa angkuh dan mau menyusahkan, menjadi merendahkan diri. Ini sekaligus menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus. Sekaligus menunjukkan proteksi, perlindungan, penjagaan, dan kasih Tuhan Yesus kepada gereja. Saudara, bagaimana dengan kita? Tatkala orang menganggap enteng kita, gereja. Tatkala orang mau menyusahkan kita, gereja atau anggota gereja. Tatkala orang menggunakan strategi-strategi buruk dalam rangka menyusahkan gereja atau anggota gereja, saudara boleh ingat ayat ini. Bahwa mereka yang di Philadelphia dijaga, dilindungi, dan diangkat. Satu saat hal seperti begini juga akan terjadi bagi para penghancur gereja atau para pembenci gereja. Apapun keadaan kita masing-masing, saya tidak tahu. Tetapi dengan firman ini, saudara boleh merasa dihibur bahwa kita tidak sendiri. Bahwa Tuhan tidak membiarkan gereja. Bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah sejati mengetahui keadaan kita masing-masing, memelihara, menjaga, melindungi, mengayomi, dan mempertahankan, memelihara gereja itu. Saatnya yang tepat, dia akan memberikan bukti kebenaran, keadilan, dan kasih-Nya. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Melindungi engkau. I will protect you. Itu hiburan, saudara. Bukan protect, lindungi kepada jemaat di Philadelphia saja. Bagi saudara dan saya. Di mana saja saudara berada, wherever you are, whether in good situation or hard situation or in tribulation or hardship or persecution, in whatever country you are, please remember the comfort of our Lord Jesus Christ from this text. Because you obey my command, and you are faithful, I will protect you. I will keep you from the hour of tribulation.
Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan Yesus nyatakan bahwa dia akan melindungi mereka pada hari pencobaan. The hour, di waktu terjemahan yang lain dikatakan the hour of trial, the hour of tribulation, jam tribulasi, jam pencobaan, jam kesulitan. Tuhan Yesus berjanji akan melindungi, dan itu datang atas seluruh dunia yang diam di bumi. Kita tidak tahu apa itu yang terjadi, tetapi yang jelasnya peristiwa yang melanda bumi, melanda dunia, Tuhan Yesus katakan bahwa peristiwa trial kesulitan itu dia akan menjaga mereka yang mendengar firman-Nya, yang taat firman-Nya, yang setia. Saudara dan saya, kita juga tidak tahu kapan atau apa yang datang melanda dunia. Apakah COVID-19 atau hal-hal yang lain, atau perang dunia, atau gempa bumi, atau tsunami. Kita tidak tahu hal-hal yang bersifat melanda dunia itu. Tetapi yang pasti ada janji Tuhan di sini bahwa dia akan melindungi setiap orang yang percaya, setiap orang yang setia, setiap orang yang taat. There is a sure promise here that he is protecting, looking after you and me, the church of God. Lalu dia memberikan semangat, eksortasinya. Dalam poin yang keempat. Number 4 point, the exhortation. He said, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. I am coming soon. Hold things that you have. Hold on to that. What you have, to what you have. So that no one will take your crown. Supaya tidak ada satu orang pun yang mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Dia yang adalah Allah, dia akan datang segera. Kapan waktunya? Dia tidak bilang. Tetapi sekarang adalah akhir zaman. Maka satu saat dia akan datang di akhir zaman ini. Dan tanda-tanda akhir zaman sudah kelihatan. Mari saudara dan saya, kita perhatikan ini, bahwa janji kedatangannya itu pasti. Dia akan datang segera. Dan oleh karena dia akan datang segera, dia bilang kepada gereja pada waktu itu dan kita pada saat ini, hold on what you have. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada? Firman Tuhan. Apa yang ada? Janji Tuhan. Apa yang ada? Kata-kata Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Pegang. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Ini hal yang penting. Ini perintah Tuhan yang serius. Ini bukan janji perintah Tuhan kepada orang tua atau orang yang dewasa. Kepada anak-anak juga. Lihat saja di ayat yang ke-11 itu. Tuhan katakan, aku datang segera. Ambil Alkitabnya dan baca. Lihat firman Tuhan dan baca di ayat yang ke-11. Ambil dan baca firman Tuhan. Aku datang segera, ayat yang ke-11. Jangan main-main. Ini hal yang serius. Karena dia datang segera itu, dia mau supaya jemaat pegang. Hold on what you have. The teaching of the gospel, the teaching of the word of God, pengajaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab, pengajaran Tuhan, harus pegang itu. Supaya tatkala dia datang jangan kaget.
Karena dia datang seperti pencuri. Itu yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan sebelum. Dia datang seperti pencuri. No one knows when he is coming. But he already said. So you have to remember. Be alert. Siap-siap. Caranya apa? Pegang apa yang ada padamu. Kenapa? Supaya mahkotamu jangan diambil orang. Yang pegang mahkota sudah ada. Itu berarti mahkota itu ada di kita. Kalau Tuhan Yesus katakan bahwa so that no one will take your crown, that means you have the crown. Itu berarti saudara yang percaya Tuhan Yesus itu crownnya sudah ada, mahkotanya sudah ada. Keselamatan itu sudah ada. Bukan nanti lagi. So you have the crown, you have the salvation, you have the everlasting life now already. So then no one take it from you. That's a beautiful comfort statement, isn't it? So we are the children of God who has the crown. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dapat mahkota. Dan tidak seorang pun akan ambil itu kalau kita hold. Kita pegang. Dia bilang, ingat baik-baik apa yang aku katakan di sini. Yang firman Tuhan katakan, yang roh katakan, yang punya telinga. Gunakan itu telinga. Itu ayat yang ke-13 berhubungan dengan eksortasi. He who has an ear, listen. Yang punya telinga, dengar. Jangan main-main. Don't play around with this thing. This is serious thing. This is important things. Very pivotal. You hold it. You listen. You keep it. What the Spirit says to the churches. Apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja lewat hal seperti ini. Jangan main-main. Supaya menjadi conquer. Pemenang. Karena siapa yang menjadi conquer, yang menjadi pemenang, itu ada janji yang luar biasa lain. Selain mahkota sudah dapat. Mahkota. Kemudian di ayat yang ke-12 janjinya itu dalam poin yang kelima. Yang conquer itu selain mahkota, dia dijadikan soko guru. Wah, what is soko guru? Apa itu soko guru? Bahasa Inggris itu bisa dijelaskan. Soko guru artinya pilar, tugu. Pilar. Yang menang dalam arti yang ikut Tuhan punya kata-kata di sini, selain mahkotanya dia pegang, Tuhan akan jadikan dia menjadi soko guru. Tuhan yang memegang kunci Daud itu akan menaruh kita bagaikan pilar. We are like pilar. Soko guru yang di dalam pilar itu ditaruh di dalam bait Allah. Verse 12. He who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. In the temple of my God. Dia jadi soko guru di dalam rumah Allahku. Wah, luar biasa kan? Jadi ini orang-orang yang dapat aniaya pun mereka dengar ini mereka terhibur. Saudara pun di mana saudara berada mendengar ini saudara harus rasa terhibur karena saudara dijadikan soko guru, pilar, tugu di dalam rumah Tuhan. Kedua, selain jadi dapat crown, dapat mahkota dan soko guru di dalam dikatakan, dia tidak akan keluar dari situ. Dapat crown, pilar di dalam bait Allah, rumah Tuhan, dalam kerajaan Allah, kerajaan Daud, tidak akan keluar. That means
He opens the door of kingdom for us and we are inside. We will not go out. We will not be out anymore. Stay there. Ada di situ dan tidak akan keluar. Lihat saja itu janji yang ketiga. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. What a wonderful news. What a great, glad tidings. What a wonderful news for you and me. That we are inside His kingdom and will never leave it. Will He leave it? Never leave it again. You stay there. Anda ada di situ selamanya. Yang keempat, padanya akan kutuliskan nama Allahku. I will write on him the name of my God. On him as pillar. Dia akan menulis nama Allah Bapa, nama Allah di atas kita, on him, pada kita. Itu berarti you belongs to God. Itulah ungkapan pemilikan. Ungkapan yang menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. When Allah, Tuhan Yesus katakan, I will write my God's name on him, itu berarti you are God's. You belong to God. You belong to the Father. You belong to the Triune God. Anda adalah milik Allah. What a wonderful news, isn't it? You are not Satan's or devils. You are not belong to Satan or devils. Anda bukan milik iblis, tapi Anda adalah milik Allah. Sekarang berita sukacita, saudara bersukacita. Dengan nyatakan bahwa dia akan tulis nama itu, dinyatakan bahwa you are mine. Dengan nyatakan begitu bahwa itu engkau adalah milikku. Luar biasa bukan? Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah anggota kerajaannya. Yang kelima. Nama kota Allahku, yakni Yerusalem baru, juga akan ditulis. Jadi, saudara, kita dapat crown atau mahkota. Kita dapat jadi sokong guru atau pilar. Kita di dalam situ tidak akan keluar lagi. Nama Allah ditulis di kita atau di pilar, kita sebagai pilar. Nama kota Yerusalem yang akan turun dari surga itu. Nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku. Ini Tuhan Yesus berkata sebagai manusia sejati. Dia melihat Bapa sebagai Allahnya. Bahwa nama kota Yerusalem tertulis. Bahwa dia itu berarti kita adalah bagian dari Yerusalem baru. Yerusalem baru ya surga. Nama kota itu yang turun dari surga. Kita mendapat nama itu di kita. Ditulis di pilar. Dan yang terakhir, namaku yang baru. My new name. Tuhan Yesus punya nama. Ditulis di kita. Seperti saya katakan tadi, kalau nama ditulis berarti I am His. We belong to Him. Belong to Jesus. If we belong to Him, then we are His. That means He's looking after, protecting us, seeing us, care for us. Dia akan melihat kita, perhatikan karena memang kita milik Dia. Berita yang luar biasa.
janji yang indah yang Tuhan kasih. Bagaimana dia bisa kasih ini? Ya karena memang dialah pemegang kunci Daud. Dialah pemegang kunci kerajaan Allah. Oleh karena dia pemegang kunci kerajaan Allah, kita dapat crown mahkota. Oleh karena dia pemegang kunci kerajaan Allah, maka kita bisa dimasukkan ke dalam baitnya yang kudus, yaitu dalam rumah Bapa di surga. Karena dia pemegang kunci kerajaan Allah, kunci Daud, maka dia bisa menulis nama Allah di dalam kita sebagai pilar. Karena dia pemegang kunci Daud, maka dia bisa menulis nama surga Yerusalem baru di kita. Karena dia pemegang kunci kerajaan Allah, kunci Daud, maka dia bisa menulis juga namanya yang baru. Saudara, inilah berita surgawi. Inilah berita sukacita bagi saudara dan saya tentang janji yang manis, janji yang indah dari Tuhan Yesus. Inilah berita sukacita bagi jemaat di Philadelphia, tetapi juga bagi saudara dan saya yang hidup pada saat ini. Sehingga kita boleh menjadi kuat dan tekun dan setia dan taat dan ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Berpeganglah apa yang kita punya, karena dia datang segera. Maranatha. Tuhan datang segera. Amin.